Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam. Selamat kapanpun dan dimanapun Sobat Prestasi berada. Selamat datang di podcast Imapres Talk Ngobrolin Wonogiri. Bersama saya Edwina yang akan memandu buat acara pada hari ini, yang nantinya kita akan membahas terkait dengan seputar isu kekerasan dan juga pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonogiri. Dan di sini tentunya kita juga punya narasumber yang keren. Ada Ibu Suprapti Bayu Basuki AMD Kep Esos MM dari Sekretaris Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, dan juga Ibu Indah Kuswati SHMM dari Kepala Bidang P3A Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Dan di sini narasumber kita juga sudah hadir. Mari kita sapa. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang Ibu. Bisa langsung saja memperkenalkan diri ke Sobat Prestasi nih. Dipersilahkan Ibu. Mungkin dari Ibu Bayu terlebih dahulu bisa memperkenalkan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Wina. Sobat-sobat Imapres, sobat-sobat prestasi dimanapun berada, semangat pagi yang pasti untuk kita semua. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Baik, saya mau memperkenalkan diri. Tadi sudah disebut oleh Mbak Wina, jadi saya Bayu ya. Kemudian saya dari Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Ya, itu singkatan dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Cukup panjang ya, tapi biasa disingkat dengan PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Jadi ini sebetulnya adalah satu dinas yang mempunyai tugas di mana membantu pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri, yang dalam hari ini adalah Bapak Bupati Wonogiri. Dalam bidang apa? Yaitu dalam bidang pengendalian penduduk melalui keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Jadi harapannya adanya dinas ini akan membantu Bapak Bupati dalam hal kita itu bagaimana caranya supaya pertumbuhan penduduk tidak cepat, kemudian juga seluruh perempuan-perempuan yang ada di Wonogiri itu menjadi berdaya, dan yang pasti anak-anaknya terlindungi, kayak gitu Pak. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin bisa Ibu Indah bisa perkenalan terlebih dahulu kepada Sobat Prestasi. Iya, terima kasih Mbak Win. Mbak Winda ya? Mbak Wina ya. Oh, Mbak Wina ya. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam sobat-sobat prestasi dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya tadi sudah disebutkan oleh Mbak Wina, Indah Kuswati. Saya kebetulan diberi amanah menjadi kabid di P3A, PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Saya kira hanya itu ya perkenalannya, nanti kita bincang-bincang lagi. Ya. Iya, benar sekali Ibu. Nah, pada hari ini kita kan bahas terkait dengan pelecehan dan juga kekerasan seksual, di mana itu adalah isu yang sangat menarik ya Ibu saat ini, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian bahkan di internet, di media sosial, kejahatan seksual itu marak terjadi di mana-mana, tak terkecuali juga di Kabupaten Wonogiri. Namun sebelum kita membahas terkait yang paling inti dari kekerasan dan juga pelecehan seksual ini, kita mungkin bisa bahas terlebih dahulu terkait dengan perbedaannya terlebih dahulu. Sebenarnya pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual ini bedanya apa sih Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Prestasi terlebih dahulu. Sebetulnya kalau pelecehan seksual dan kekerasan seksual ya, itu sebetulnya hampir sama, hanya saja pelecehan seksual itu bagian dari kekerasan seksual. Jadi di pelecehan seksual itu kita hanya misalkan saja pelecehan seksual itu adalah tindakan yang menyebabkan orang lain itu merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman seperti body shaming ataupun selain body shaming itu bersiul terus dicolek, itu juga merupakan bagian dari pelecehan seksual. Sedangkan kalau udah bentuknya udah kekerasan seksual itu udah lebih dalam lagi ke reproduksi ya, udah menyentuh ke hal-hal yang seperti itu.
Iya, berarti untuk pelecehan dan juga kekerasan seksual sebenarnya pelecehan ini sebagai salah satu bentuk dari kekerasan seksual itu sendiri, nggih Bu ya. Iya. Berarti. Nah, tadi yang telah disampaikan Ibu ini benar banget Bu. Apalagi kita yang sering beraktivitas di luar, sering banget tuh ada yang body shaming, terus juga sexual harassment dan juga lain sebagainya. Dan di mana aktivitas-aktivitas yang menyimpang dari kegiatan seksual atau yang disebut dengan kekerasan seksual itu tentunya sangat merugikan kita, khususnya kita sebagai perempuan anak-anak, maupun juga anak-anak seperti itu. Nah, karena kita ini ada di Kabupaten Wonogiri nih Bu, saya juga ingin bertanya, mungkin juga Sobat Prestasi juga kepo nih terkait dengan gimana sih sebenarnya isu yang ada di Wonogiri terkait dengan kekerasan seksual ini, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Prestasi terlebih dahulu Bu. Baik, terima kasih. Jadi kami bersyukur karena Imapres Wonogiri mempunyai perhatian. Berarti dia adik-adik itu mempunyai rasa empati ya kepada bagaimana generasi muda atau bagaimana penerus Kabupaten Wonogiri itu supaya bisa terlindungi, bisa tumbuh dengan optimal, bisa belajar dengan baik, nanti akan bisa menjadi penerus-penerus bangsa di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih semuanya. Salam untuk adik-adik Imapres dan adik-adik yang berprestasi di Kabupaten Wonogiri maupun dimanapun berada. Jadi perlu kami sampaikan, sebetulnya situasi dan kondisi kekerasan anak di Kabupaten Wonogiri kalau dibandingkan di tingkat Jawa Tengah ya, kita itu masih tergolong rendah sebetulnya. Namun demikian, kita kan tidak mungkin melakukan sesuatu, katakanlah kita melakukan tindakan atau kita melakukan pencegahan atau kita melakukan pendampingan pada korban, menunggu nanti kalau sudah di tingkat provinsi itu kita ternyata rankingnya tinggi, kekerasannya kan nggak mungkin. Maka dari itu, seberapapun kasus yang ada di Wonogiri, kita tetap terus melakukan satu upaya-upaya untuk apa? Untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual pada anak-anak kayak gitu. Jadi ini adalah merupakan satu kejadian di mana kejadian pelecehan atau kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja, Adik-adik. Jadi kita semuanya harus waspada. Itu bisa terjadi di lingkungan permainan. Berarti lingkungan permainan itu bisa di sekitar rumah kita, bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di tempat-tempat umum, atau bahkan bisa terjadi di sekarang lagi marak hotel ya. Iya. Waduh. Iya, akhir-akhir ini kasusnya banyak sekali yang kejadiannya di hotel. Iya gitu. Iya. Waduh, banyak banget ya Bu berarti untuk kasus-kasus yang seperti Bukan itu. banget, bukan banget. Tapi ya hampir 35% ada beberapa kasus apa ya kemarin itu ya. 35%. Oke, berarti memang cukup ada lah ya kalau kasus-kasus seperti itu yang ada di Wonogiri. Namun untuk angkanya sendiri di Jawa Tengah, Wonogiri ini termasuknya rendah seperti itu. Tapi itu sebagai kabar baik ya berarti untuk Kabupaten Wonogiri. Iya, kita optimis. Kita optimis karena baik, angka untuk kekerasan seksual di Wonogiri ini tergolong rendah di Jawa Tengah tingkat Jawa seperti Tengah. itu. Nah, sebentar saya bisa nambah ya. Boleh, silahkan Ibu. Jadi begini, Mbak Wina, ya. Mbak Wina, bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Tadi saya matur ya. Dan itu pelakunya bisa dilakukan oleh siapa saja, baik yang masih anak-anak, yang remaja ataupun yang dewasa atau sudah tua. Sehingga kita harus selalu waspada dengan siapapun kalau itu kita baru kenal. Bahkan yang sudah kenal pun kita tetap harus waspada. Maka kita harus mempunyai batasan diri dengan siapa saya bergaul, kemudian sebatas mana saya harus melakukan pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dari pelaku itu, dari kasus yang ada di Wonogiri, ada sebagian besar itu pelakunya adalah orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat itu bisa teman sepermainan. Berarti kalau anak-anak kan juga sesama anak-anak kan, ya Mbak Wina ya. Iya, kita bayangkan kalau
pada waktu Mbak Wina masih anak-anak dulu kan kayak gitu toh. Ternyata sekarang itu mainannya berbeda dengan dulu kayak gitu, makanya kita harus waspada. Kemudian bisa terjadi juga dilaksanakan oleh orang yang seharusnya melindungi, misalnya kakaknya atau bapak tirinya gitu ya Bu ya, atau kakeknya atau mungkin juga gurunya di sini. Iya betul, karena di Wonogiri itu juga ada kasus yang dilakukan oleh gurunya. Waduh, ini sangat miris sekali. Betul, gitu ya. itu yang membuat kita harus meningkatkan sinyal interest kita atau perhatian kita pada hal-hal yang menjurus kekerasan anak. Yuk. Waduh, berarti cukup menarik juga nih Bu ya. Betul. Berarti kita harus juga tahu nih kayak responsif terhadap dengan isu-isu yang itu kekerasan seksual yang ada di Wonogiri. Sensitif ya. Harus sensitivitasnya harus benar-benar ditingkatkan. Iya benar. Nah, saya ingin bertanya nih Bu, kalau dari Dinas PPKB dan juga P3A ini sebenarnya tuh tupoksinya terkait dengan pendampingan ataupun terkait dengan isu-isu kekerasan seksual ini seperti apa sebenarnya Ibu? Batasannya seperti apa? Mungkin dari sahabat prestasi juga ingin tahu nih, karena maraknya isu kekerasan seksual yang ada di Wonogiri, tentunya kita ingin mencegah diri kita untuk terlibat dengan isu tersebut seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung saja diceritakan kepada sobat prestasi terkait dengan tupoksi dari dinas ini seperti itu. Ini ahlinya pindah ini karena bagiannya nih. Tupoksi dinas. P3. Ya. Mungkin saya akan bicara aja tentang tupoksinya di P3A khususnya ya. Karena di P3A kan memang bagian dari dinas PPKP dan P3A, cuma di sini kami mempunyai kewenangan, maksudnya kita punya kewenangan untuk melaksanakan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Wonogiri ini. Jadi yang kami lakukan itu, kita di samping kita untuk melaksanakan fungsi perlindungan, kita juga melaksanakan fungsi preventifnya. Jadi kita tuh tidak sebagai pemadam kebakaran aja. Ada kasus terus kita langsung padahal kan enggak ya itu ya. Yeah. Kalau kita bekerja hanya ada kasus terus kita langsung kita dampingi, kita layani lah ya, seperti itu kan nanti tidak ada tindakan-tindakan preventif di sisi lain ya. Tapi kalau di dinas kami memang kita tupoksi kita memang kita di samping itu jika tidak ada di preventifnya, kita ada tindak lanjut seperti sosialisasi. Terus kita sosialisasi itu di samping sosialisasi untuk kita kan di keluarga berencana, di KS, di keluarga sejahtera itu ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja. Waduh, apa itu Bu? Bina keluarga. Itu adalah orang tua yang mempunyai anak balita. Dibina. Itu ada kelompok, berarti kelompok bina keluarga balita. Itu kan juga untuk mengantisipasi dari mulai dari pembinaan di kelompok-kelompok itu. Kita kan di sini untuk kekerasan itu tidak mungkin kita langsung gini Mbak ya. Semua dari kita evaluasi dari kekerasan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini ada sebab-sebabnya. Jadi salah satunya adalah lemahnya di pengasuhan keluarga. Bisa jadi karena trennya di Kabupaten Wonogiri adalah sebagai boro. Tahu boro Mbak ya? Merantau. Ya, merantau. Ya, orang tua di Kabupaten Wonogiri banyak yang merantau, istilah seperti itu. Jadi pengasuhan anak itu kadang dititipkan ke neneknya sudah tua, sakit lagi. Terus neneknya kan tidak mengetahui, maksudnya untuk segi pengetahuan di bidang perkembangan gadget ataupun ilmu pengetahuan lainnya kan juga tidak seperti anak-anak muda zaman sekarang gitu. Iya, benar banget Ibu. Saya menyadari sekali bahwa saya aja yang umurnya segini aja udah nggak bisa mengikuti, nututi perkembangan gadget sekarang ini apa ya, untuk dunia mayanya itu loh ya. Kita udah nggak tahu, apalagi yang nenek-nenek, kakek itu. Taunya anak itu di dalam rumah dia belajar di dalam kamar, nggak taunya entah berselancar kemana-mana. Karena memang ada seperti itu.
taunya di rumah tidur, dilihat nggak taunya malah hilang entah kemana anaknya, cucunya hilang. Itu kan juga merupakan salah satu penyebab dari banyaknya tindak kekerasan di Kabupaten Wonogiri ini. Jadi tidak ada ini nggak boleh gitu. Jadi memang kita harus sosialisasi itu harus kita laksanakan terus sampai ke tingkat bawah nggih. Dan kita dibantu oleh banyak sekali pihak untuk sosialisasi ini. Kita juga bekerja sama dengan ada TPPKK, ada lembaga masyarakat yang lain, gitu. Iya, wah sangat menarik ya. Berarti untuk dinas dari PPKB dan juga P3A ini memang di sini tidak hanya kegiatan untuk menanggulangi kekerasan dan juga pelecehan seksual saja, tapi juga kegiatan untuk sosialisasi di mana itu bentuk pencegahan terhadap kekerasan dan juga pelecehan seksual itu sendiri. Nah, karena kita kan juga perlu ya Ibu mengetahui terkait dengan bagaimana sebenarnya langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan dan juga pelecehan seksual itu. Apakah ada tips dan trik dari ibu-ibu yang ada di sini, mungkin bisa di-share kepada teman-teman sobat prestasi seperti itu? Boleh. Jadi kayak gini ya, sebelum ke pencegahan, memang kita itu kan satu kejadian tadi Bu Indah menyampaikan seperti kita bayangkan itu seperti kejadian kebakaran kayak gitu ya. Pastinya kan ada asapnya terlebih dahulu kan, nggak mungkin langsung apinya menyala-nyala. Di sini di dalam pencegahan ini harapannya adalah kalau ada asap jangan sampai dibiarkan saja biar terjadi menyala-nyala kan kayak gitu. Nah, terlebih lagi gimana caranya supaya tidak sampai terjadi asap kayak gitu. Makanya kita itu perlu melakukan pencegahan. Lah pencegahannya itu tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Indah bahwa tidak hanya merupakan tugas dari Dinas PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri. Kami bersyukur alhamdulillah ini apresiasi untuk adik-adik IMAPRES Wonogiri berarti saat ini sedang melaksanakan pencegahan. Iya. Jadi harapannya setelah ini semua adik-adik itu akan melakukan tindakan-tindakan nyata di lingkungannya masing-masing. Kalau tidak keliru pesannya Pak Bupati kan Pak gitu lah. Ya ini ada anggaran untuk IMAPRES, tapi jangan lupa juga ada kontribusinya pada daerah. Apa itu? Salah satu di antaranya mari kita bersama-sama melakukan pencegahan pada kekerasan pada anak, khususnya lagi adalah kekerasan seksual pada anak-anak. Bagaimana caranya? Itu kita sebetulnya ada beberapa lembaga yang sudah dibentuk. Kalau dari desa itu ada namanya Satgas PPA. Apa itu Bu? Satgas PPA? Satuan Tugas Perlindungan Perempuan Anak. Waduh, itu tugasnya ngapain Bu? Iya. Ya salah satunya dia melakukan tindakan-tindakan dia untuk melakukan preventif. Di samping itu juga penjangkauan korban. Kalau misalkan ada korban yang di daerah itu kan otomatis kalau kami dari kabupaten kan tidak bisa secepat kilat nggak langsung ke TKP nggak. Jadi satgasnya yang melakukan penjangkauan. Kemudian mengamankan korban seandainya itu memang perlu diamankan dulu. Kemudian satgas ini juga merujuk ke P2TP2A kecamatan. Jadi begini Mbak Win, harapannya dan ini adalah sudah menjadi komitmen Bapak Bupati. Kita bersyukur loh punya Bapak Bupati, Bapak Joko Sutopo atau Mas Cek ya, itu luar biasa. Waduh, itu. Ya. Gimana tuh Bu? Mempunyai komitmen yang tinggi untuk perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri. Terbukti bahwa beliaunya itu menyampaikan pada kita semua apabila ada kasus kejadian kekerasan pada anak tidak boleh dilakukan mediasi di daerah, tetapi harus dilakukan tindakan-tindakan sesuai dengan prosedur hukum. Karena apa? Kita itu dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi perlindungan anak itu merupakan kewajiban kita bersama supaya anak-anak kita itu tumbuh menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan kayak gitu. Nah, tadi bagaimana Satgas PPA desa melakukan perlindungan atau penjangkauan. Kalau melakukan penjangkauan berarti secepat
mungkin menjangkau korban. Kalau itu pelakunya adalah anak-anak, jangan lupa pelakunya juga dijangkau. Maksudnya kan sama-sama anak-anak ya. Jadi jangan sampai anak-anaknya itu yang menjadi pelaku itu dibiarkan saja. Karena sebetulnya pelaku anak-anak itu adalah juga merupakan korban. Karena apa? Dia kan belum bisa berpikir secara rasional karena gitu. Nah, terus kenapa mesti dijangkau? Karena adik-adik, kita itu kekerasan pada anak itu tidak hanya kekerasan seksual saja. Atau anak-anak itu perlu dilindungi dari hal apa? Dari hal yang membahayakan anak. Misalnya terjadi bencana kayak gitu. Belum anaknya itu harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Itu tadi Satgas PPA desa kayak gitu. Dari desa tadi merujuk ke kecamatan. Di kecamatan ada yang namanya Satgas PPA kecamatan. Di samping Satgas PPA kecamatan, di kecamatan ada yang namanya P2TP2A kecamatan, yang melindungi itu tadi. Di kecamatan juga nggak boleh kita melakukan mediasi, lanjutkan laporannya ke kabupaten, ke kami. Di kabupaten ada namanya P2TP2A, itu ketuanya Bapak Sekretaris Daerah, timnya itu dari Polres, dari Pengadilan Agama, dari Kejaksaan, kemudian dari kita, dari Dinas Sosial, PKK, itu semua Dinas Pendidikan semuanya masuk di situ, di tim itu. Kayak itu. Ada gambaran, Mbak? Ada gambaran. Waduh, ini sangat informatif sekali ya, Bu ya. Ini terkait dengan berarti udah dari desa, terus kecamatan dan kabupaten itu memang sudah ada tugasnya sendiri-sendiri seperti betul, itu untuk mencegah maupun juga menanggulangi terkait dengan isu pelecehan dan juga kekerasan seksual ini seperti itu. Nah, namun tadi Ibu sudah menyerempet dikit-dikit nih terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lain sebagainya. Mungkin Sobat Prestasi ini juga belum tahu terkait dengan sebenarnya tuh bagaimana sih Bu terkait dengan dampak hukum yang akan didapat oleh pelaku ataupun nanti korban itu dapat perlindungan hukumnya seperti apa ketika mendapatkan pelecehan ataupun kekerasan seksual itu sendiri. Mungkin bisa diinformasikan seperti itu. Betul. Iya. Undang-Undang Perlindungan Anak yang tahun 2003 itu kan sudah beberapa kali mengalami perubahan ya. Ada 2003 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002, terus ada lagi perubahan yang 34 2014, kemudian yang terbaru Undang-Undang pengganti Perpu itu tahun 2016 nomor 17 kalau nggak salah. Itu juga sudah di situ sudah dijelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual anak itu hukumannya tidak main-main, minimal 15 tahun. Waduh. Minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dan itu bisa lebih lagi kalau seandainya memang mungkin udah dari sisi banyak korban itu kan ada yang namanya kebiri dan lain sebagainya itu kan. Lebih parah istilahnya, lebih berat daripada yang di Undang-Undang Perlindungan Anak yang tahun 2003. Itu kan hanya minimalnya 5 tahun, minimalnya baru 3 tahun yang itu. Jadi memang udah dari sisi minimalnya aja kita udah beda ya, dari 5 tahun, dari 3 tahun sampai ke 5 tahun. Jadi lebih berat istilahnya seperti itu. Tapi memang harapan kita itu memang pelaku-pelaku seperti kejahatan seksual itu memang hukumannya lebih berat ya, karena itu juga istilahnya merusak generasi muda. Iya, tentu saja Ibu. Berarti kalau boleh saya bertanya kembali nih Ibu. Nah, terkait dengan tadi kan sudah dijelaskan ya terkait dengan undang-undang yang sudah mengatur bahwasanya pelecehan dan juga kekerasan seksual ini ancaman hukumannya sangat tinggi seperti itu. Namun kita bisa lihat juga Ibu kalau misalnya ada pengalaman nih, mungkin saya ingin bertanya terkait dengan apakah ada pengalaman dari Bu Indah maupun Bu Bayu terkait dengan pendampingan kasus pelecehan dan juga kekerasan seksual yang mana itu sangat berkesan bagi Bu Indah maupun Bu Bayu seperti itu terkait dengan semuanya berkesan itu Mbak. Waduh, yang paling berkesan ataupun yang mungkin bisa memberikan pelajaran nih kepada
sobat prestasi bahwasanya pelecehan seksual baik menjadi pelaku ataupun sebagai korban itu tuh harus dihindari seperti itu. Ya, kalau saya yang paling berkesan itu di saat ada kasus itu ada upaya-upaya mediasi di bawah. Itu yang paling berkesan karena di situ nanti banyak sekali kendalanya, ya Bu ya. Kendalanya banyak sekali, bisa sampai ke hukum itu kita bagaimana advokasi kami ya dari P2T P2A itu advokasinya luar biasa sampai dengan Bapak Bupati kita Pak Joko Sutopo, Mas Jeka itu sampai terjun langsung, itu benar-benar luar biasa. Waduh, ya. Dan kan kita di Wonogiri juga banyak banget tadi Ibu yang ada beberapa kasus yang memang itu sangat berkesan, kayak misalnya tadi juga ada yang dilakukan oleh gurunya sendiri, kekerasan dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru sendiri, bahkan korbannya nggak cuma satu, tapi banyak seperti itu. Jadi gini Mbak Win. Saya sampaikan gambaran kayak apa ya, saya tadi kan bilang semuanya berkesan ya. Iya. Karena begitu ada info bahwa kita dapat telepon kan, mana ini gitu, mesti ada informasi. Gimana coba kita mesti tim langsung diskusi. Nah, ternyata dari tahun ke tahun itu mengalami beberapa perubahan tren. Trennya itu berbeda-beda. Misalnya di tren 2021. Di tren 2021 itu anak SD itu sudah mulai main-main gadget ini, sudah masuk ke grup yang grup WA atau chatting apa ya? Micet ya? Micet itu Micet itu ya. Itu kemudian nanti SMP dia sudah menjadi korban. SMA lagi kan kayak itu. Kemudian di tahun 2022 ini juga kayak gitu, ada trennya lagi. Apa? Trennya yaitu anak-anak pelakunya itu adalah simbah-simbah. Kayak itu. Makanya kita kan ya Allah, kelihatannya hal yang nggak mungkin, kalau kita berbicara tentang ini sangat mungkin. Maka kami bersyukur kita bisa ketemu ini. Nanti selanjutnya kami tunggu action dari adik-adik Imapres. Nanti di lingkungannya masing-masing kita berkolaborasi bersama di lingkungan panjenengan, kemudian kita terus berkoordinasi. Semoga kita semua mempunyai kesempatan atau kita semua memberikan peran yang terbaik untuk perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri. Ya, kayak gitu. Iya, baik. Nah, kalau terkait dengan tadi kan sudah memang ada sosialisasi dan juga lain sebagainya dari Dinas PPKB dan juga P3A ini. Nah, untuk respon dari masyarakat sendiri itu apakah merespon secara baik atau seperti apa Ibu terkait dengan kegiatan tersebut? Ya, kalau responnya suka kadang-kadang ya ada yang baik, ada yang kadang ya kita kan sosialisasi itu kan kadang ada yang mendengarkan, ada yang berbincang-bincang sendiri. Tapi kalau saya lihat kalau untuk yang akhir-akhir ini memang kita kan memang baru kasus itu baru marak ya. Setelah kita pandemi 2 tahun itu kan kita seperti panen kasus lah istilahnya seperti itu. Dengan adanya PJJ ya. Nah, adanya PJJ, terus siswa yang tadinya ke sekolah tidak boleh membawa HP, sekarang HP menjadi wajib bagi anak-anak sekolah. Ya, itu dengan adanya HP wajib bagi anak-anak sekolah dan kurangnya pengawasan dari orang tua, dan itu kan menjadi apa ya? Jadi seperti kita tuh karena sebenarnya tidak boleh ya nyalakan suatu benda ya. Ya, tapi karena keteledoran kita, keteledoran kami sebagai orang tua yang tidak bisa membimbing anaknya, mengawasi anaknya, itu bisa jadi fatal buat mereka juga kan. Akhirnya kita panen kasus di tahun 2001 akhir ya Bung ya? 2021 sampai 2022 ini. Waduh. Jadi kasusnya seperti banyak sekali gitu. Hari 1 bulan bisa banyak 2 kasus ya, bisa sampai 2 sampai 3 gitu. Tapi gini Mbak Win, tanggapannya secara umum saya kira bagus lah. Sama seperti Imapres ini kan tanggapannya kan bagus toh. Nah, kita bersyukur ini. Semoga ini acaranya tidak sekali ini aja ya, tapi nanti kita bersambung ya. Amin. Kemudian dengan masyarakat juga begitu. Sudah mulai antusias ya, sudah mulai interest lah. Cuman memang kita kan
faktor pencetus kejadian kekerasan itu kan juga banyak, sehingga imbang. Itu harapannya kita semuanya nanti akan lebih giat lagi di dalam upaya pencegahannya, sehingga kita bersama-sama bisa menekan adanya kekerasan pada anak di Kabupaten Wonogiri. Ya. Kalau dalam kegiatan untuk sosialisasi ataupun juga pencegahannya itu, apakah ada kendala Bu terkait dengan kegiatan tersebut di masyarakat sendiri khususnya? Kalau kendalanya nggak ada ya, kayaknya nggak ada sih kendala untuk kegiatan sosialisasi kami. Bahkan ini di desa-desa ya, kami sudah mulai diundang untuk sosialisasi untuk kasus seksual perlindungan anak. Jadi sekarang ini kan desa itu kan ada anggaran untuk DAD ya, yang DAD apa ADD itu kan Pak Bupati kemarin memberi punya kebijakan untuk memberikan menyisihkan dari anggaran itu untuk kegiatan untuk anak, pemberdayaan dan anak. Ya. Jadi ini desa hampir semua kecamatan ya, di desa-desanya udah mulai memanggil kita untuk sosialisasi pencegahan kekerasan anak. Iya, untuk kegiatan sosialisasinya itu hanya ditujukan untuk orang tua sebagai pendampingan untuk anak-anaknya, atau juga kepada anak-anak sekolah seperti itu juga dilakukan? Semuanya full. Wow, berarti memang sudah ini ya Bu, meranah ke semua lini masyarakat. Jadi kayak gini Mbak Win, di dalam kegiatan sosialisasi pencegahan kita kan nggak bisa kerja sendiri. Kita sudah coba untuk menggandeng semua elemen. Misalnya yang paling dekat dengan anak adalah dunia pendidikan. Alhamdulillah kita sudah chemistry, sehingga begitu ada info yang harus kita tindak lanjut segera, kita sudah nyambung bareng. Seluruh sekolah di Kabupaten Wonogiri sekarang sudah menjadi sekolah ramah anak, kayak gitu. Sekolah ramah anak berarti semuanya sudah mempunyai perlindungan pada anak-anaknya, kan gitu, murid-muridnya. Kemudian kita menggandeng juga dengan namanya penyuluh agama di seluruh kecamatan. Ya, kita sudah nyambung. Jadi kita itu mempunyai kesempatan, mempunyai kemampuan, mempunyai area atau wilayah untuk dilaksanakan sosialisasi, semua sudah nyambung. Kemudian kita juga nyambung dengan yang namanya organisasi perempuan. Kan semuanya ibu-ibu yang dekat dengan anak, kita sudah nyambung dengan namanya Pemuda Muhammadiyah, nyambung dengan Imapres yang sekarang. Dan kita itu juga mempunyai kontak person. Kalau apabila terjadi hal-hal yang menjurus ke kekerasan anak, segera laporkan kepada kami. Ini kontak personnya, nomornya di 082223098885. Itu kontak personnya P2TP Kabupaten Wonogiri. Iya, buat teman-teman sobat prestasi yang mau berkonsultasi ya mungkin terkait dengan isu kekerasan seksual ataupun juga pelecehan seksual, bisa langsung saja menghubungi kontak yang mungkin bisa tertera di bawah sini kayak gitu. Nah, terus kita juga masih kepo Bu terkait dengan tadi kan dinas PPKB dan P3A ini kan juga berkoordinasi dengan dinas-dinas lain ataupun juga lembaga-lembaga peradilan juga, tadi pengadilan, kejaksaan dan juga lain sebagainya. Nah, sebenarnya untuk batasan dari dinas PPKB ini untuk mendampingi korban maupun pelaku itu seperti apa Ibu di dalam persidangan, terutama seperti itu ketika kasusnya itu memang sudah masuk dalam ranah hukum itu nanti bagaimana peran dari PPKB dan juga P3A ini seperti itu? Iya, kalau sebetulnya kami kalau ada kasus itu kan kami ada kita membentuk suatu lembaga yang namanya P2TP2A yang tadi Bu Bayu udah ngertikan tadi. Ada P2TP2A kabupaten, kecamatan dan desa. Desa enggak ada. Oh iya. Ya, kalau desa itu satgas. Satgas desa, satgas kecamatan. Kalau satgas itu ada sampai kabupaten juga, desa, kecamatan dan kabupaten.
Nah di P2T P2A ini sebetulnya kalau untuk pendampingan kasus ya kita sudah dari kita mendapat berita dari ada informasi ada kasus biasanya kita langsung ke lokasi atau visit ke lokasi, kemudian kita asesmen kita pendataan kemudian kita lihat kondisi korban seperti apa, terus kita tanya maunya apa, terus kita kebutuhan korban, misalkan dia harus misalkan korban KDRT ya Mbak ya, itu kan mesti ada yang bonyok apa itu, nah itu kan kita harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan ya, ke puskesmas atau nantinya kalau nggak puskesmas bisa dirujuk lagi ke RSU seperti itu. Ya. Setelah itu kan nanti ada proses, sebetulnya kalau sudah seperti itu nanti kan ditanya apa mau dilaporkan apa enggak kalau KDRT ya. Kalau KDRT itu kan kasusnya deliknya masuk delik aduan, jadi dia bisa melapor dan masih bisa dicabut seandainya seperti nggak jadi melaporkan, karena kan kalau pelaku KDRT itu kan biasanya juga masih suaminya atau keluarganya seperti itu, itu masuk ke delik aduan. Tapi kalau kasusnya kekerasan seksual anak yang masuk dalam undang-undang perlindungan anak, itu kasusnya bukan delik aduan, jadi kasus pidana murni ya. Jadi itu nanti kita tanya, ini mau dilaporkan apa enggak? Karena memang kadang tuh ya di sini Mbak yang kadang kendala itu kadang si pelaku itu masih ada hubungan, baik hubungan darah ataupun masih dekat lah seperti itu. Jadi ini yang kadang bikin agak bermasalah di sini. Kadang ada mediasi di bawah itu seperti itu, dan kita proses sulitnya itu gitu. Kita harus advokasi, harus gimana yang namanya, kita kan pengennya juga kasus ini tetap jalan karena Pak Bupati tidak menghendaki kasus ini berhenti. Ada mediasi. Jadi di sini bagaimana kita untuk advokasi untuk lapor itu yang perlu perjuangan. Kita mendampingi korban ini sampai ke pelaporan ke unit PPA ya, Polres. Ya, setelah ini kemudian nanti kalau sudah pemeriksaan dan lain-lain itu kita dampingi terus. Sampai ini proses di kepolisian sudah selesai, kemudian kita nunggu persidangan di kejaksaan, kasus dilimpahkan ke kejaksaan. Nanti kita juga proses pengadilan, sampai ke pengadilan kita tetap mendampingi. Kalaupun sudah selesai kasusnya, kita sampai ke melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial, psikososial ya. Kita bagaimana supaya korban itu bisa diterima oleh keluarga, diterima oleh lingkungannya, kemudian bisa sekolah lagi, dia tidak dibully, trauma gitu. Seperti itu. Karena memang kan kalau psikis itu lebih sulit ya untuk pengobatan, mungkin untuk konseling itu tidak cukup cuma sekali, mungkin memerlukan 2-3 kali konseling untuk menghilangkan trauma dari tindak kekerasan seksual ini. Iya, tentunya iya, benar banget. Berarti untuk peran dan juga fungsi dari dinas ini, memang dinas PPKB dan juga P3A ini sangat krusial sekali nih Bu, terkait dengan penanganan pelecehan dan juga kekerasan seksual ini. Nah, mungkin karena ini juga tadi udah banyak kita mengobrol, ada nggak sih Bu pesan yang mau disampaikan kepada sobat prestasi terkait dengan kekerasan dan juga pelecehan seksual ini? Sebelum kami menyampaikan pesan, terlebih dahulu saya gantian tanya dong. Oke, boleh Bu. Setelah kita tadi ngomong-ngomong kan, kita lagi ngobrol-ngobrol ini tadi, Mbak Win, gimana tanggapannya selaku wakil dari Imapres tentang apa yang kita obrolkan ini tadi? Oke, saya mau beri tanggapan saya terkait dengan tadi perbincangan menarik, mewakili Imapres. Tentunya memang seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi, Imapres pada hari ini dan juga dalam kesempatan kali ini memang memiliki concern terhadap isu pelecehan dan juga kekerasan seksual yang khususnya ada di Kabupaten Wonogiri ini sendiri, di mana nantinya semoga kita ke depannya juga bisa mengkampanyekan untuk pencegahan terkait dengan kekerasan dan juga pelecehan seksual ini seperti itu. Dan untuk saya pribadi memang cukup ini ya, tadi angka yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan pelecehan dan kekerasan seksual di Wonogiri kan cukup rendah. Kita juga ikut berbangga diri seperti itu, tapi kita juga tidak boleh lengah terkait dengan
yang telah disampaikan Ibu tadi, walaupun angkanya rendah tapi kita juga tetap harus bisa menjaga diri seperti itu, tindakan preventifnya seperti itu. Untuk dari saya mungkin seperti itu Ibu ya. Mungkin dari Sobat Prestasi jangan lupa kalau misalnya ada yang mau disampaikan bisa langsung saja komen di kolom komentar, bisa saja langsung mungkin ada pengalaman terkait dengan pelecehan seksual atau kekerasan seksual bisa banget disampaikan. Di lingkungan kampus juga loh. Iya, di lingkungan kampus ataupun juga di lingkungan keluarga mungkin ya. Jika nggak berani cerita ke orang terdekat, orang tua, bisa cerita ke kolom komentar Imapres, nantinya bisa banget dikonsulkan kepada Dinas PPKB dan juga P3A ini seperti itu. Nah, ya pesannya sekarang. Iya, dipersilakan Ibu. Sebelum ke pesan saya juga ke kesannya dulu. Oke, kesannya apa Bu? Kesannya luar biasa ya. Yang pertama ini kita menggoda. Karena apa menggoda? Karena kita tetap akan menunggu bagaimana tindak lanjut dari obrolan kita hari ini, utamanya dari Imapres ya. Nah, itu nanti menjadi satu poin plus untuk kita semua, sehingga Imapres bisa menunjukkan bahwa ini loh Imapres yang bisa dibanggakan. Ini loh sobat-sobat prestasi yang bisa menjadi agen perubahan kayak gitu. Agen perubahan. Terus pesannya adalah mari kita semuanya saja nggih. Mulai dari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita, untuk bersama-sama meningkatkan sensitivitas kita terhadap perlindungan anak, isu-isu perlindungan anak. Anak adalah merupakan harta yang tidak ternilai harganya di dalam keluarga. Anak adalah merupakan harapan keluarga, harapan bangsa, harapan agama untuk bisa menjadi penerus cita-cita. Dan juga anak itu nanti akan menjadi aset yang terbesar yang nanti akan mendoakan kedua orang tuanya apabila nanti sudah meninggal. Jadi pesan kami adalah mari kita semua, karena anak itu aset terbesar kita yang tidak ternilai harganya, kita juga harus menjaganya. Jangan sampai anak itu dititipkan orang-orang yang tidak bisa kita percaya. Jangan sampai anak itu ditempatkan di tempat-tempat yang tidak aman bagi anak-anak kita. Kemudian lagi jangan sampai anak-anak kita itu tercemari dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita berdoa bersama semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dan kita selalu dimudahkan di dalam upaya untuk perlindungan anak di Kabupaten Wonogiri, dan yang terlebih semoga Kabupaten Wonogiri menjadi kabupaten layak anak. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Oke, jadi saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan obrolan juga perbincangan kita pada hari ini, di mana Dinas PPKB dan juga P3A ini merupakan dinas yang krusial untuk menangani kekerasan dan juga pelecehan seksual di Kabupaten Wonogiri khususnya, dan di mana kita sebagai generasi muda diharapkan bisa menjadi agent of change untuk bisa menjadi contoh kepada adik-adik kita maupun kepada teman-teman sebaya untuk kita tidak terlibat dalam pelecehan ataupun kekerasan seksual seperti itu. Dan juga buat teman-teman ketika ada yang ingin disampaikan ataupun juga sharing terkait dengan cerita ataupun pengalamannya terhadap isu kekerasan dan juga pelecehan seksual, bisa langsung saja memberikan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi Dinas PPKB dan juga P3A. Sekian dari saya Edwina Prabangwarni selaku moderator ataupun sebagai podcaster pada hari ini, dan juga di sini saya mendampingi narasumber pada hari ini Ibu Bayu dan juga Ibu Ida selaku sekretaris dan juga Kepala Bidang P3A. Pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas, dan kita ada slogan ya Ibu ya. Slogan untuk menutup perbincangan pada hari ini yaitu Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Oke, kita bisa bareng-bareng ya Sobat Prestasi. 1, 2, 3. Stop kekerasan pada perempuan dan anak.